Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan. Akan tetapi, tidak selamanya kebahagiaan menghampiri dalam hidup. Ada kalanya kesedihan hadir sebagai pembelajaran. Namun kesedihan yang datang menimpa kita bisa menjadi ladang penghapus dosa. Hari ini Gapai Kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana kesedihan yang kita rasakan bisa menjadi penggugur dosa dalam episode Kesedihan Penggugur Dosa. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Langsung saja kita bahas bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud sebagai kesedihan penggugur dosa ini Kiai? Jadi kita harus memulai tema kajian hari ini itu dengan mengubah persepsi kita. Kita selalu membandingkan antara nikmat dan ujian. Kalau nikmat itu selalu mendatangkan tawa, kalau ujian itu selalu mendatangkan tangis. Tetapi tawa dan tangis itu dalam agama itu sebetulnya hanya sarana kok. Sarana wasilah yang nanti akan menghantarkan kita bertemu dengan ridho Allah. Kebahagiaan hakikat di dunia dan akhirat. Di dalam ayat Quran misalnya Allah berfirman begini. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa kurhan. Semua yang ada di alam semesta ini akan Allah paksa untuk yasjud. Sujud itu kan lambang dari penyerahan diri. Lambang kekalahan, lambang kerendahan itu adalah sujud. Maka semua yang ada di dalam semesta ini akan sujud kepada Allah itu tau'an, dengan sukarela dan kecintaan, wa kurhan atau dalam keadaan terpaksa. Kita ada yang berdoa karena kita cinta dengan doa. Ada yang berdoa karena sedang ditimpa kesulitan hidup. Maka di sini fungsi antara musibah, ketidaknyamanan, kepahitan dalam hidup dengan keceriaan dan nikmat itu sebetulnya sama. Samanya di mana? Kata Imam Ibnu Athaillah, Sufi Agung ini yang sangat terkenal di dunia kitab hikamnya, itu beliau berkata begini. Man lam yukbil ala Allah, siapa orang yang tidak juga bisa tunduk kepada Allah. Bimulatofatil ihsan, dengan begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada dia, maka kuyida akan Allah belenggu orang tadi untuk sujud kepada Allah bisa lasilil imtihan. Kan banyak yang kayak gitu. Kalau kita misalnya sedang sehat, itu pergi kemana-mana. Mungkin ke barat, mungkin ke timur, ke utara, ke selatan. Tapi ketika sedang ditimpa kesulitan, itu biasanya ke masjid. Itu biasanya ke sajadah. Itu biasanya bermunajat kepada Allah. Kalau uangnya masih banyak, dokter mengatakan masih bisa disembuhkan dengan peralatan medis yang canggih dan modern di abad ini. Biasanya di rumah sakit masih tertawa. Di cover asuransi, BPJS uangnya masih banyak. Tapi begitu dokter mengatakan ini sudah maksimal, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berdoa. Maka orang tadi biasanya maka akan kembali kepada Allah. Nah, ini sebetulnya adalah sunnatullah, hukum dan tradisi. Jadi Allah itu kan memperkenalkan dirinya pada firman yang pertama kali itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini kata Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dari sayangnya Allah diturunkanlah musibah untuk seseorang agar orang itu tidak semakin jauh dari Allah. Dia ditarik oleh Allah. Ayo, dengan adanya musibah, dia jatuh, bangkrut, terantuk, kesulitan dalam hidup, dia pasti kan bermunajat kepada Allah. Nah, ketika dia bermunajat kepada Allah, ini kan isinya pahala. Tawakal itu pahala, sabar itu pahala, berdoa itu adalah ibadah. Saat dia kemudian berdoa kepada Allah, mengasah kesabaran dan ketabahannya, ini secara akumulatif, ini kan mendatangkan pahala. Nah, dia punya dosa kan dalam hidup ini. Nah, ketika nanti di akhirat,
dilakukan apa ini? Penghitungan akhir. Tentu orang tadi dikatakan dosanya diampuni karena pahalanya yang semakin bertambah gitu. Nah, ini yang dimaknai bahwa setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, apapun bentuknya, itu bisa menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa dalam artian meningkatnya jumlah ibadah dan cara berpikir yang positif kepada Allah. Jadi kalau kita ditimpa kesedihan itu adalah sebetulnya bentuk sayangnya Allah kepada bentuk sayangnya kita, Allah. begitu ya, Karena ada orang yang bisa bermunajat kepada Allah kalau dia sakit. Ada orang, banyak orang juga yang tetap berbuat baik dalam kenikmatan dunianya. Kalau saya boleh ambil tamsil di Quran, itu ada dua nabi. Yang dua-duanya itu menjadi cerminan sepanjang sejarah bahwa orang kaya yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta yang melimpah, punya keluarga yang hebat, itu juga bisa tetap taat kepada Allah. Dan ada orang yang tidak Allah berikan sedikit pun dari kenikmatan dunia, tapi dia juga bisa bahagia. Yang pertama Nabi Daud. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Nabi Daud itu sudah jadi raja, jadi nabi lagi. Punya anak ini. Anaknya namanya Nabi Sulaiman. Permasalahan di Yerusalem itu tidak selesai karena mempersoalkan Haikal Sulaiman kan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu nabi yang menggabungkan segala-galanya itu. Itu Nabi Daud sudah kaya, sejahtera, anaknya nggak kurang hebat dari bapaknya. Tetapi kemudian perilaku Nabi Daud itu menunjukkan syukurnya kepada Allah. Allah katakan ni'mal abdu, sebagus-bagusnya hamba saya yang kaya dan berkuasa itu Nabi Daud. Innahu awwab, ingat terus sama saya. Tapi sebaliknya Nabi Ayub, inna wajadnahu sobiron. Saya dapatkan Nabi Daud, Nabi Ayub itu kata Allah orang yang sabar. Istrinya adalah istri yang solihah. Nabi itu adalah Nabi Ayub. Dikasih sakit bertahun-tahun, tidak pernah berobat dan tidak pernah berdoa kepada Allah. Kemudian istrinya ini, kalau bahasa Jawanya tuh gregetan. Ini abang, kalau orang Betawi, abang kok nggak doa ya? Abang kan nabi, abang kan kekasih Allah. Kok nggak minta sama Allah sehat, minta kaya, minta harta? Kita sudah kehilangan semuanya abang dalam hidup ini. Kemudian Nabi Ayub tuh bilang, jadi kamu minta apa? Ya minta abang berdoa. Itu Nabi Ayub berdoa, doanya itu luar biasa. Rabbi anni masaniyad durru, ya Allah saya sakit. Tapi bukan protes. Ya, ketika beliau mengatakan saya ini sakit wa anta arhamur rahimin, tapi dalam sakit itu saya bertemu dengan rahmat-Mu ya Allah. Saya belajar artinya sabar, saya jadi rajin berdoa, saya tidak kemana-mana, istiqomah. Kenapa? Ya karena saya sakit. Nah, apa kata Allah? Sama nih bahasanya ini, ni'mal abdu, sebagus-bagusnya hamba saya yang miskin, sabar, musibah terus hidupnya, itu ya Nabi Ayub. Innahu awwab, karena dia selalu mengaitkan apa yang dia rasakan sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sosok seperti Nabi Ayub ini tentu bergelimang pahala kan. Kalaupun misalnya ada sedikit dosa karena misalnya pernah mengeluh dari rasa sakitnya, tetapi kan akan tertutup dengan pahala kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Itu maknanya bahwa semua musibah itu akan mendatangkan begitu banyak rahmat Allah kalau kita hadapi dengan cara yang baik dan benar. Dan menjadi penggugur dosa, dosa. Kalau bisa diistilahkan seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi ini bagaimana kemudian kita bisa meneladani Nabi Ayub. Kita akan bahas sesaat lagi, kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kesedihan Penggugur Dosa. Kita lanjutkan kembali, Kiai. Kalau tadi kita mendengar bagaimana kita harus meneladani Nabi Ayub. Nah, apa namanya, kita tuh mungkin selama ini kalau kemudian ditimpa kesedihan, biasanya banyak yang kemudian berlarut-larut, kemudian kalau istilah sekarang ini galau begitu ya. Iya. Nah itu apa kemudian dampaknya bagi jiwa? Dampaknya ya parah kalau kita mengikuti hawa nafsu, kesedihan dan kekecewaan. Dulu guru saya itu pernah cerita gini, kamu lihat anak kecil yang usianya mungkin di bawah 3 tahun. Dia dilempar oleh bapaknya atau ibunya ke atas. Si anak tuh tertawa. Karena dia yakin ada tangan yang akan menangkap dan memeluk dia. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan kesedihan apapun, itu Imam Ibnu Athaillah, Sufi Agung yang sering saya kutip tadi juga memberikan satu resep. Kata beliau, liyukhaffifa anka, supaya engkau itu merasa ringan dari alam kegalauan penderitaan itu, adalah ilmuka, keyakinanmu bahwa yang memberi ujian ini Allah. Allah ini yang memberi ujian kepada saya, yang menentukan takdir saya, itu juga yang selalu memberikan yang terbaik buat saya. Dulu ada orang namanya Ash'ab ya. Dia dekat sekali dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad itu. Dia ini orang yang dekat dengan presiden lah. Setiap hari mendapatkan begitu banyak kenikmatan, fasilitas dari sang raja. Hingga satu hari, sang raja itu membuka parsel buah-buahan lah. Dia kasihkan kepada sahabatnya ini. Sahabatnya itu makan dengan lahap. Karena dengan lahap, maka sang raja itu tertarik gitu. Kayaknya enak ini. Begitu dia makan, itu rasa buahnya nggak enak sama sekali. Maka dia tegur. Kenapa kamu makan ini kok dengan enak betul? Padahal ini kan buah asem, nggak enak. Apa kata orang tadi? Tuan Raja, saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah orang yang baik. Buktinya saya hidup lebih dari 10 tahun bersama Tuhan, saya tidak pernah mendapatkan apa yang tidak baik. Maka ketika Tuhan memberi apapun kepada saya yakin kok bahwa pemberian itu adalah yang terbaik untuk saya. Saya diberi buah yang masam, saya diajarkan oleh Tuhan untuk mensyukuri buah yang manis. Dari mana kita tahu rasa yang enak kalau kita tidak pernah tahu rasa yang tidak enak. Oleh karena itu ketika hati kita menghadapi satu musibah, kita selalu ingat Allah yang dulu memberi kita makan di dalam rahim ibu. Tanpa mulut, tanpa tangan, tanpa usaha, kita bisa hidup dan tumbuh berkembang di rahim ibu. Allah yang bisa mengeluarkan kita dari rahim seorang perempuan, hidup, tumbuh, berkembang menjadi manusia yang sempurna. Kalau Allah sudah memberikan kita mata, memberikan kita oksigen, memberikan kita hati, paru-paru, fungsi yang berjalan bertahun-tahun tanpa meminta apapun dari kita sebagai balasannya, itu kan menunjukkan bahwa Allah itu yang maha baik. Ketiga yang maha baik ini memberikan sesuatu dan kita tahu tidak pernah ada yang tidak baik yang datang dari Allah. Maka kita harus selalu memandang bahwa yang datang itu adalah kebaikan. Sekalipun boleh jadi dalam pandangan mata kita itu ketidakbaikan. Dulu orang Arab tuh kasih nasihat sama saya dalam satu syair yang bagus. Kata orang tadi ini, lau ya'lamul mar'u, seandainya orang itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, lalu rubbama farra mimma qad tamannahu, boleh jadi saya akan lari dari sesuatu yang hari ini saya impikan. Kam ya'shiqul qalbu, berapa banyak hati yang menginginkan sesuatu tanpa dia pernah tahu bahwa sesuatu yang dia inginkan itu adalah awal kehancuran dia. Oleh karena itu kata pujangga ini, wahai hati, tenangkanlah dirimu. Setiap yang baik itu pasti yang datang dari Allah. Nyaman kita. Kita kadang-kadang kan berpikir ya, kenapa saya nggak jadi A? Kenapa saya nggak jadi B? Saya kadang-kadang, Mbak Eva juga, saya tahu kok dalam hidup itu ada sesuatu yang sebetulnya tidak mustahil untuk saya dapatkan.
Ada banyak orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari saya, mungkin kemampuannya di bawah saya, tapi dia bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari saya. Iya. Saat itu boleh jadi hati saya berbisik, Allah tidak adil. Yang pantas itu kan saya. Iya. Itu kan dari kacamata saya. Tapi Allah katakan, kamu jangan di sana. Kalau kamu di sana, nanti kamu tidak kuat, ujungnya ke sana. Oleh karena itu, kita setiap mendapatkan musibah, kita harus ingat, itu adalah sarana dari Allah untuk mengembalikan jalan kita yang bengkok ke arah yang diridhoi oleh Allah. Baik, kita harus selalu berhusnuzon begitu ya, Berprasangka Kiai ya. baik. Berprasangka baik. Kita juga memiliki pertanyaan dari netizen. Kita akan langsung saksikan pertanyaan yang hadir dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan kan kita sering sekali menghadapi permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut seringkali membuat kita merasa sedih, merasa kecewa. Nah, saya pernah dengar kalau orang yang mengalami permasalahan kemudian dia merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, itu malah akan mendapat ganjaran, dosa-dosanya digugurkan. Apakah itu benar Ustaz? Saya mohon jawabannya. Terima kasih. Nah, Ya. itu dia akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya sudah kita sedikit bahas di awal, bahwa kesabaran itu akan berbuah kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Kita ini seringkali punya pengalaman, masalah itu nggak ada habis-habisnya. Kita punya satu masalah yang besar, kemudian kita katakan, ini sudah cukup berat ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melalui ini. Tetapi begitu masalah itu selesai, datang lagi masalah baru. Itu menarik ya. Ada orang yang kesibukannya itu tidak selesai-selesai. Dikasih oleh Allah fasilitas modern, ada sarana telekomunikasi kayak Zoom meeting misalnya, ada sarana transportasi kayak pesawat, yang semestinya pekerjaan itu bisa lebih cepat dia selesaikan. Di masa lalu saya punya meeting di Surabaya, harus naik kereta api, cukup lama. Harus naik mobil, cukup lama. Penerbangan tidak seperti sekarang. Saya ingin berbicara dengan rekanan bisnis saya misalnya, itu harus bertemu. Tapi hari ini kita bisa tidak bertemu, tapi kita memiliki kenyamanan seperti kita bertemu. Tapi anehnya, problematika yang kita hadapi juga kemudian tumbuh berkembang. Ada satu rahasia yang disampaikan oleh guru-guru saya dulu. Kata guru saya, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa orang yang orientasi hidupnya itu adalah ridho Allah. Ridho Allah itu bukan berarti ibadah di masjid 24 jam, enggak. Anda bekerja ingin mendapatkan penghasilan. Kalau saya punya penghasilan, saya ingin membantu ekonomi suami secara finansial. Saya ingin anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang layak. Saya ingin mereka makan yang cukup bergizi dan sebagainya. Ini kan juga bagian dari pekerjaan duniawi, tapi bermakna ibadah. Karena dia ingin mencukupi kebahagiaan orang lain sesuai dengan perintah agama. Nah, kalau orang itu orientasinya selalu Allah, gitu loh, maka kata Nabi Muhammad, itu jama'allahu baina amrihi. Urusan dia itu dibuat berkumpul mudah untuk diselesaikan. Dan ada yang lebih penting, waja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah kasih hati yang kaya. Nah, ini yang paling mahal, hati yang kaya. Sebaliknya, kalau orang itu hammuhu, apa yang ada di benaknya itu murni hawa nafsu duniawi, kekayaan semata-mata untuk kaya, jabatan semata-mata untuk kekuasaan, maka yang ada farraqallahu baina amrihi. Allah akan buat urusannya itu tercerai-berai. Orang yang asalnya urusannya sedikit jadi banyak, yang mestinya 1 hari bisa selesai mungkin 1 tahun tidak pernah selesai, karena orientasinya dia jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, yang dekat tadi Allah gabungkan. Maka di sini penting sekali ketika kita menghadapi masalah, problematika,
orientasi dan visinya itu adalah menggapai ridho Allah. Iya. Nanti di sana ada Allah yang maha kuasa yang akan menyelesaikan segala bentuk problematika dan masalah dalam hidup. Baiklah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, Kiai. Kita harus break terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kesedihan Penggugur Dosa. Kita lanjutkan kembali pembahasan, Kiai. Kalau tadi kita diliputi rasa sedih, kemudian hati itu sempit, lalu gundah. Kita ingin mencapai, kita ingin mendapatkan ridho Allah, mencapai hati yang kaya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa kesedihan ini? Iya. Jawabannya adalah lanjutan dari apa yang saya sampaikan dalam hadis tadi. Persoalan hati yang kaya dan hati yang miskin. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orientasinya adalah kebersamaan dia dengan ridho Allah, itu hatinya menjadi kaya. Sebaliknya orang yang orientasinya hanya hawa nafsu keduniawian, maka hatinya menjadi miskin. Ketiga miskin hati yang dia rasakan adalah kemiskinan itu ada di depan matanya. Sementara yang satu merasa begitu banyak kekayaan yang Allah berikan. Oleh karena itu, cara yang paling baik itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahwa hidup yang kita keluhkan hari ini, boleh jadi itu adalah impian orang lain. Kita sering naik mobil berharap mobil kita lebih bagus dari yang kita naiki. Tapi boleh jadi pada saat yang sama ada rekan kita naik sepeda motor kepanasan dan kehujanan. Melihat mobil kita, dia bermimpi kapan saya punya mobil seperti itu. Yang kurang dari diri kita itu adalah syukur. Ketika kita memiliki rasa syukur, memiliki kekayaan hati, maka kegalauan itu akan hilang. Ketika misalnya kita dihadapi oleh musibah tadi itu, tapi hati kita kaya, kita katakan iya. Saya hari ini anak saya sakit dan saya kehilangan uang untuk membiayai berobat anak saya. Tapi di satu sisi saya mendapatkan begitu banyak pahala dari kesabaran. Dari ayat Al-Quran yang satu huruf saya baca, itu Allah kasih ganjaran 10 kali lipat. Kalau hari ini saya bisa membaca separuh dari Al-Quran karena anak saya yang terbaring di rumah sakit. Betapa banyak karunia Allah yang saya berikan. Nah, ketika kita punya cara pandang bahwa nikmat itu tidak sebatas uang, tidak sebatas kesehatan, tapi juga hati yang bersyukur, hati yang tunduk, itu juga bagian dari karunia Allah. Kalau sudah seperti itu, rasanya beban musibah itu akan terasa ringan. Kenapa kita sekarang banyak mengeluh dalam hidup? Ya karena kita selalu mengartikan musibah, nikmat itu dalam bahasa kita sendiri. Itu sebetulnya cara yang paling baik untuk kita memperkaya hati dan mengurangi dan meminimalisir rasa galau, cemas, dan takut dalam menghadapi hidup. Baiklah. Ya, tidak terasa Kiai kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan dan sebagai penutup seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan. Para pemirsa, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita berupa hati yang memiliki sifat qanaah, hati yang selalu melihat bahwa apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita merupakan karunia yang terindah dari Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semua hati yang bisa berdamai dengan apa yang menjadi takdir dan nasib kita. Kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam hidup ini. Rabbana
atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita semua. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Dan usai sudah perjumpaan kita hari ini, pemirsa, saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.